Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jika seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda, maka bentuknya berarti berhutang. Dalam berhutang ini, pihak kreditor memberi pinjaman tidak boleh memberikan tambahan jika pelunasan itu telat. Majwa Al-Fiqih Al-Islami pernah mengeluarkan keputusan ketiga, jika pembeli kredit telat dalam melunasi cicilan sesuai dengan janji yang ditetapkan, maka tidak boleh dikenakan tambahan atau denda dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat, karena denda dalam hal ini termasuk riba yang diharamkan. Dinukil dari Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab nomor 1384. Suatu yang harus diperhatikan bahwa orang yang makan riba dan nasabah sama-sama terkena laknat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Bolehkah tetap kita ikut transaksi di mana kita bertekad membayarkan tempat waktu biar tidak dikenakan denda? Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid menyatakan bahwa tetap tidak boleh mengikuti transaksi semacam itu, walaupun pembeli bertekad untuk melunasinya tepat waktu, karena dua alasan. Yang pertama, ini sama saja menyetujui syarat riba itu haram. Yang kedua, bisa jadi itu tetap terjatuh dalam riba karena telat saat punya uzur, yaitu karena lupa, sakit, atau pergi safar. Dinukil dari Fatwa Islam Al-Islam Soal wa Jawab. Denda ketika telat dalam pelunasan hutang termasuk dalam riba jahiliyah. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid Hafizahullah menyatakan dengan tegas bahwa denda ketika membayar angsuran dari waktu yang ditetapkan termasuk dalam riba jahiliyah yang para ulama sepakat akan keharamannya. Karena riba jahiliyah dahulu seperti itu, lihat bahasannya dalam Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab nomor 117956. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, bersabarlah kepada orang yang sulit melunasi hutang. Tafsir Al-Quran Al-Azim 284. Di halaman yang sama, Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa jangan seperti orang jahiliyah yang akan berkata kepada pihak yang berhutang ketika sudah jatuh tempo, lunasilah, kalau tidak hutangmu akan dibungakan. Yang harus dilakukan pada orang yang berhutang sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan jika orang yang berhutang itu berada dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia lapang, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280.